warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa waffaqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Ustadz Marta, Bapak Mukra, Bapak Roshid, Haji Roshid, bapak-bapak dan para jamaah yang lainnya yang insya Allah sama-sama diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali hadir di majlis ilmu, majlis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu turunnya rahmat Allah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan zadat mahabbatullah, bertambahnya cintanya Allah kepada kita, yaitu dalam surah An-Nur dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Kerjakan salat. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian zakat, wa ati'ur rasul, kemudian diperintahkan kita untuk taat kepada Rasul, yaitu mempelajari sunnah-sunnahnya. Di antaranya kita duduk di majlis ilmu, maka la'allakum turhamun, supaya kalian diberikan rahmat. Jadi kisah kasih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala turun bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Inna rahmatallahi qarib. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Dekat bagi siapa? Insya Allah bagi orang-orang yang minal muhsinin. Kita kembalikan kepada makna ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi muhsin itu orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat kepada Allah. Artinya begitu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu, dan pasti memang tidak bisa kita melihat Allah dalam dunia ini. Kalau kita nggak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, menguasai kita, ya, dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala ahata, ya, muhit itu menguasai, meliputi segala sesuatu. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun bagi orang-orang yang muhsin. Malam hari ini kita akan berkenalan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita sebut, ya, dalam sholat kita, yaitu setelah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, ya, Raja yang maha menguasai. Kita sholat menghadap sang Raja di Raja. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik. Kita tadi baru saja bermunajat, ya, berkomunikasi dengan pemilik alam semesta ini. Kira-kira tadi gimana bermunajat dengan Allah? Sudah semuanya diutarakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Kemudian kita menyanjung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai hari pembalasan. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim setelah itu baru Maliki Yaumiddin? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menguasai segala sesuatu,
Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan Rahman dan Rahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya tidak semena-mena. Allah Subhanahu wa taala dengan adilnya menguasai, merajai seluruh makhluknya. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan buruk kita itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adil. Tentunya dengan Rahman dan Rahim Allah. Rahim dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqad wurida ismul Malik fil Qur'anil Karim fi khamsati mawadi. Dalam Al-Qur'an ada 5 tempat. Al-Malik itu ada di 5 tempat. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malikul Quddus. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malik, yaitu rajanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus yang suci. Kita tidak berbicara Quddus sekarang. Nanti Quddus berarti yang keempat ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sekarang Al-Malik. Kemudian wa wuruda ismul Malik. Ada tadi Malik, ada Malik. Cuman satu tuh. Ada Malik atau Malik. Di mana nama Allah Subhanahu wa taala muncul kalimat Malik? Ada Malik wa Malik. Itu di surah Al-Qamar ayat 55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Nanti orang-orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di surga. Di surga Allah Subhanahu wa taala, fi maq'adi sidqin, di tempat yang menyenangkan, inda malikin muqtadir, inda malikim muqtadir, di samping raja yang maha berkuasa, al-muqtadir yang kuasa. Nanti ditempatkan. Jadi kata-katanya Malik, ada Malik, ada Malik. Ini kita berbicara tentang nama Allah yang Al-Malik, ada 5 tempat. Dan 2 nama ini Allah Subhanahu wa ta'ala dzul mulki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki seluruh kerajaan. Ayu al-Malik li jamil asya, Allah lah pemilik segala sesuatu. Maka dalam khusyuk kita ya, ketika kita ingin mengkhusyukkan diri kita di tengah-tengah sholat kita atau di awal sholat, karena khusyuk itu dimulai dari awal, kemudian ketika sholat dan di akhir sholat. Jadi memulai sholat itu juga harus khusyuk. Mulainya ketika sebelum sholat. Dikatakan bahwa hadirkan rasa ta'zim. Rasa ta'zim itu rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau sholat ya. Bapak mau menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa taala ya, makdubah. Sholat itu katanya apa? Makdubah, hidangan, jamuan. Kalau misalkan diundang pernikahan, itu ada makdubahnya, jamuannya, prasmanannya. Kira-kira ngambil nasi sama air putih atau ngambil lauk-lauknya juga? Lauknya 1 apa 2? Banyak. Kira-kira abis makan nasi nyambi nggak yang lainnya? Ada es krimnya, ada lagi somainya, habek lagi. Kadang-kadang yang punya strategi itu dia pinter. Nasinya dikit aja dah. Nah, lauknya banyak ya. Bukan makan nasi, makan lauk. Itu makdubah, hidangan, jamuan dari siapa? Dari manusia. Kita pengen tuh nikmatin semuanya. Maka dalam sholat ada makdubah. Ada jamuan-jamuan, hidangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jamuan hati. Bagaimana Allah menjamu dengan takbirnya. Allah Subhanahu wa taala kasih tuh jamuan takbir, Allahu Akbar, akan ada rasa pasrah diri. Akan menjadi apa? Vitamin hati, bentuknya tawakal. Dari apa? Dari kalimat takbir. Al-wakil berarti apa? Mewakilkan. Tawakal artinya Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil kita, penolong kita. Atau
kal asir disebutkan seperti apa tawanan ya dulu. Itu satu baru satu itu, dan maknanya banyak kemarin tafsirannya mulai dari takbir. Dikasih lagi jamuan Al-Fatihah. Itu banyak banget itu. Dari Al-Fatihah itu udah penyembuh hati yang banyak gitu. Bagaimana kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, merendahkan diri kita serendah-rendahnya ya, karena memang yang namanya khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi. Hadirnya hati di depan Rabbi, di depan Tuhan. Tuhan kita siapa? Al-Malik, raja di raja. Hati kita hadir dengan apa? Bidzulli, dengan merasa rendah diri. Wal khudu, kemudian taat dan rendah hati. Hadir di depan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perasaan rendah diri. Adzul itu juga mengartikan diri yang hina. Berdiri di hadapan raja di raja yang menguasai alam semesta. Enggak gemen-gemen, Pak. Semua alam semesta itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik. Maka Allah Subhanahu wa taala harus kita hadirkan dalam hati kita rasa ta'zim. Bagaimana rasa ta'zim itu datang? Ketika kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu mentadaburi makna dari nama Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengenal ya asma Allah, biar hadir tuh. Hadir keagungan Allah. Kita berdiri di hadapan Al-Malik. Maka Al-Malik siapa? Huwallazi yastaghni fi dzatihi wa sifatihi an kulli mawjud. Allah Subhanahu wa taala raja yang baik secara zat dan sifatnya enggak butuh siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kita, enggak butuh ketaatan kita, enggak butuh dan tidak berpengaruh maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berpengaruh terhadap kerajaan Allah. Dan tidak menambah haibah, kehebatan Allah dengan apa? Dengan ibadah kita yang begitu banyak, enggak menambah. Allah tetap Al-Malik. Allah tetap raja yang Al-A'zam, yang maha agung. Yastaghni fi dzati wa sifati an kulli mawjud wa yahtaju ilaihi kullu mawjud. Tetapi seluruh yang ada di muka bumi ini yahtaju ilaihi, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh banget sama Allah. Sadar atau enggak sadar, kita butuh Allah. Makan, minum dari mana, Pak? Dari Allah. Sadar nggak sadar? Allah yang nurunin air dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan ditanemin padi, ya, dari padi diolah, kemudian dibawa dari desa ke kota, dijual jadi beras, dimasak sama kita. Kadang-kadang orang nggak nyadarnya kita beli aja di warung. Padahal yang numbuhinnya Allah. Sadar nggak sadar yang ngasih penglihatan kita itu Allah. Napas kita Allah. Kita butuh sama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak butuh siapa. Bal la yastaghni anhu syai' fi syai'. Allah nggak butuh sesuatu, karena sesuatu itu ciptaan Allah. Selain Allah itu kan sesuatu, dan sesuatu itu ciptaan Allah. Allah nggak butuh. La fi dzatihi wa la fi sifatihi. Baik secara zat atau sifatnya, ya, Allah nggak butuh. Wala fi wujudihi, wujudnya aja kita Allah nggak. Wala fi baqaihi. Bal kullu syai'in fa wujuduhu minhu. Bahkan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kullu syai'in fa wujuduhu minhu. Fa kullu syai'in siwahu huwa lahu mamlukun fi dzati wa sifati. Dan semuanya inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak kita, ibu kita, anak kita milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan biasanya orang tua itu khawatir kalau anaknya sakit, panas, demam. Benar ya? Pasti semua juga orang tua merasa khawatir.
Cuman ada yang cemasnya berlebihan. Ada yang sampai rasa takut was-wasnya itu terlalu berlebihan. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena merasa apa? Memiliki. Padahal al-maliknya siapa, Pak? Yang milikin anak kita siapa? Allah. Yang milikin istri kita? Allah. Jadi karena tidak menghadirkan Allah di tengah-tengah hidupnya, timbullah rasa was-was. Ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkaranya orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkara orang beriman itu adalah baik. Kenapa dikatakan baik? Ida asobat husarro, kalau dia bahagia, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairon lah, maka rasa syukur itu yang menjadikan dia menjadi baik. Biasanya tuh kalau kena musibah yang beda. Kalau senang mah wajar, syukur ya. Ada istilahnya tasyakuran, dapat, ataupun kita lahir anak bersyukur, akikah, wajar. Tapi kalau kena musibah, ini tantangan. Ada orang kena musibah, kita lihat kalau orang mukmin, ida asobat hudurro, kalau mereka dapat musibah, dapat masalah, nggak galau, tapi apa? Sobaro, dia bersabar. Fakana khairon lah, maka itu jadi baik buat dia. Baik buat apanya? Pertama buat hatinya. Hati dia berarti berhusnudzon kepada Allah. Salah satu yang membuat seseorang kufur itu ketika menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Itu bahaya. Udah sholat tahajud sebulan nih, kayaknya nggak ada tanda-tanda Allah pengen nyelesain masalah gua nih. Itu udah bahaya itu. Zikir udah, sholat udah, kok masalah belum selesai juga. Ini meragukan kekuasaan Allah. Padahal Allah al-Malik. Allah raja di raja, Allah mampu atas segala sesuatu. Ini bahaya. Maka jangan sampai tuh orang mukmin pertama hatinya dia husnuzon sama Allah, jadi hatinya bersih. Kedua, ketika dia sabar, nggak memilih untuk menjadi stres. Milih sabar apa stres, Pak? Satunya kan kalau nggak sabar jadi stres. Ketika dia stres, maka hampir berapa puluh persen penyakit itu lahir bukan karena yang lain. Karena apa? Karena stres. Makanya orang-orang Eropa biar kata gajinya gede, kemudian kehidupannya harta banyak, nggak bisa dianggap dia bisa senang bahagia, enggak, bisa stres. Kenapa? Karena tadi dapat masalah dia nggak sabar tapi stres, maka bikin penyakit. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min, yang begitu nggak ada yang punya kecuali orang yang beriman. Ya, enaknya di orang beriman gitu. Dia hidupnya tenang aja, dapat musibah dia sabar, dapat rezeki dia bersyukur. Kenapa? Karena husnudzon sama Allah. Karena dia kenal Allah, makanya dia tenang gitu. Jadi hati ini semakin dia hidup karena apa? Semakin tinggi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah kita kebahagiaan itu letaknya ada di mana? Ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita itu milik Allah. Kalau sudah milik Allah, fahadha wal malik mutlak. Maka raja yang mutlak itu ya raja yang menguasai seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai setiap hati manusia. Kita punya raja, punya presiden, nguasain Indonesia. Tapi dia nguasain hati rakyatnya enggak? Enggak, cuman menguasai rakyat aja. Sama, ibu kita itu cinta sayang ya, ada rasa rahmat ya. Kepada siapa? Pada seluruh anaknya. Tapi apakah seorang ibu itu menjadi malik, menjadi raja buat anaknya? Enggak. Hati anaknya itu belum tentu bisa dikuasain.
Kadang dengan kasih sayang yang sudah dicurahkan, anak tetap aja disuruh nggak nurut. Padahal udah rohmah, malik. Yang menguasai hatinya bukan ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, kemudian juga Al-Malik yang menguasai, menggenggam seluruhnya. Allah bisa memaksa seseorang ya untuk untuk taat. Allah perintahkan dengan apa? Dengan ancaman dibuat takut ya. Fal maliku minal ibad, sedangkan kalau raja di antara manusia ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqasidul Asna ya, namanya manusia itu jenis manusia yang disebut raja gimana? Kalau dari nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Malik, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyukai setiap namanya itu memiliki pengaruh di dalam jiwa setiap manusia. Allah pengen tuh kita Malik, Allah Malik, tapi kita juga pengen ya Allah turunkan sifat Maliknya, sifat Malik ke dalam hati kita. Siapa yang disebut dengan raja untuk manusia? Siapa raja itu? Walladzi la yamlikuhu illallahu ta'ala. Dia yang tidak memiliki sesuatu kecuali dia hanya apa? Bertujuan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat, raja manusia itu ya, raja-raja yang ada di antara sekitar manusia itu dikatakan adalah orang-orang yang cuman bergantung sama Allah. Dia nggak butuh yang lainnya. Ya, adapun butuh dengan lainnya itu karena perintah Allah untuk berikhtiar, untuk berusaha. Tapi hakikatnya ketika dia meminta pertolongan, bukan meminta tolong sama manusia, minta tolongnya sama Allah. Dia sempurnakan ikhtiarnya. Bal yastagni an kulli syai' si Allah, dia nggak butuh siapapun kecuali dengan Allah. Wa huwa ma'adzalika yamliku mamlakatahu. Maka kalau udah ada orang model begitu, dia butuhnya cuman sama Allah doang, maka dia menguasai kerajaannya. Bihaitsu yuti'uhu fiha junuduhu wa ri'ayahu. Raja ini nanti akan diikutin sama jenderal-jenderalnya, atau junud itu tentara-tentaranya bakal ngikut dia nih. Kemudian rakyatnya bakal ngikutin dia. Siapa tentara-tentaranya dia? Tentaranya dikatakan wa junuduhu wa innama mamlakatuhul khassah bihi qalbuhu. Kerajaan yang khusus yang dimiliki itulah rajanya siapa? Adalah hatinya sebagai raja. Ketika kita menjadikan hati kita sebagai raja, kemudian wa junuduhu syahwatuhu, tentara-tentaranya itu syahwatnya. Kemudian wahawahu, hawa dan syahwat. Jadi siapa? Jadi tentaranya, Mbak. Kalau seandainya hatinya itu menjadi raja. Apa makna hati kita menjadi raja? Bapak di sini sebenarnya punya keinginan untuk pulang. Udahlah pulang aja lah. Habis sholat, misalkan nih, habis sholat mendingan pulang, enak. Makan, kemudian istirahat, isya datang lagi. Cuman dia hatinya bilang, yang raja gua. Kata hatinya, lu duduk di sini, jangan kemana-mana lu. Syahwatnya, hawanya pengennya apa? Hawa itu sesuatu yang ingin menyelisihi kebenaran. Hatinya bilang, karena hatinya udah jadi raja, udah duduk di sini. Lumayan dapat rahmat Allah sampai isya, dapat istighfarnya malaikat sampai isya. Kapan lagi lu? Kalau misalnya isya meninggal, waktunya sekarang. Karena apa? Rajanya hatinya jadi raja. Syahwatnya kalah tuh. Apa tuh syahwat? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dikatakan yang namanya manusia itu memang diiringi dengan syahwat. Rasa keinginan untuk memiliki. Boleh, itu boleh. Dari perempuan pengen memiliki perempuan. Tapi kalau memilikinya dengan cara yang gak benar, berarti itu mengikuti hawa nafsu, hawa.
syahwatnya memiliki wanita tapi dengan cara yang nggak benar, pacaran, kemudian berzina. Syahwatnya ingin memiliki anak tapi dengan cara yang nggak benar, maka hawa itu sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Wa amman khafa maqama rabbih, barang siapa yang dia takut akan derajat ketinggian makom Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu mencegah hawa nafsunya tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempatnya. Syaratnya dia bisa menguasai. Nah, siapa yang bisa menguasai hawa nafsunya? Kalau seandainya hatinya sudah menjadi rajanya. Cuman bingung kalau misalnya syahwat yang jadi rajanya, hawa nafsu yang jadi rajanya, habis semua udah itu. Udah cabut aja pulang. Ya. Ngapain sih capek-capek misalnya. Ada pengajian di sono. Wah, ini di YouTube juga ada misalnya. Hawa nafsu. Padahal beda tuh, duduk di majelis ilmu langsung, duduk di masjid sama di majelis YouTube. Bagus ilmu, boleh didapetin di sana karena namanya bisa diambil di mana aja ya. Zaman-zaman akhir ini kita bisa mengambil ilmu di mana aja. Cuman nanti masalahnya nyaringnya bener apa enggak gitu. Tapi kalau di masjid udah otomatis tuh. Doanya aja mau masuk, Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Minta diampunin dosa-dosanya, kemudian diampuni segala dosa dan dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu rahmatnya ada di masjid. Tadi ada dalam sholat. Ini pintu rahmat banyak banget nih. Wa inna ma mamlakul khassa bihi qalbuhu, dan tentaranya itu syahwatnya, godbuhu apa? Marahnya. Tap-tap-tapan sama orang pengen marah. Kata rajanya, tawakal ya, jangan marah lah. Allahur Rahman Rahim, diingetin Allah itu kasih sayang gitu tinggi. Allahul Latif, Allah lembut. Oh iya ya, Allah Latif. Akhirnya tadi apa tuh? Hawa nafsunya pengen mengeluarkan amarah. Rajanya bilang jangan. Allah raja kita jadi memerintahkan apa? Allah suka tuh sifat latifnya itu, sifat lemah lembutnya berasar atau berpengaruh kepada manusia atau kepada hambanya, maka masukkan tadi lemah lembut dah turun jadinya. Karena apa? Rajanya itu hatinya, bukan hawa nafsunya. Hari ini punya program tahajud jam berapa? Jam 3. Ketika dia weker bunyi jam 3, aduh, hawa nafsu nih. Ini kan menyelisih kebenaran, kayaknya enak lanjut bentar lagi dah. 3.10 dah. Pasang 3.10. 3:30 dah. Pasang 3:30 wekernya. Hawa nafsunya akhirnya bablas, subuhnya malah lewat malah. Kenapa? Karena qalbuhu, hatinya belum menjadi raja. Kalau dia hatinya menjadi raja, udah bebas. Bangun udah tuh. Karena hawa nafsunya udah jadi tentaranya, junud. Udah jundun. Wa ra'iyatuhu, rakyatnya. Sedangkan rakyatnya siapa? Kalau tadi tentara-tentaranya itu syahwat, ya tingkatnya tingkat tinggi tuh. Sedangkan tentaranya kata Imam Ghazali, ketika hati sudah menjadi raja, maka tentaranya adalah lisannya. Lisannya yang ngatur hatinya. Qalbun salim, hati yang bersih ya, bukan hati yang sakit. Ketika hatinya udah sehat, maka lisannya diperintahkan untuk apa? Berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut, maka berkata yang baik atau dia. Mulutnya diatur sama dia. Diatur dari ucapan yang baik-baik. Wa ainahu, kemudian matanya. Ini rakyat semua udah enak. Gimana caranya biar hati ini menjadi raja? Ya tadi, hati itu harus bersih. Hati itu menjadi hidup dan kuat ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakinu ahlud dunya, miskin ahlud dunya. Artinya kasihan deh lu ahlud dunya, orang-orang di bumi ini katanya kasihan. Kenapa? Kharaju minad dunya, keluar dari alam dunia ini,
Madzaku, enggak mencicipi ma'atyabu fiha, enggak mencicipi sesuatu yang paling nikmat. Nah, kata ulama, kesian. Qila, kemudian ditanya, yang paling nikmat itu apaan? Wa ma'atyabu fiha mahabbatullah, ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mencintai Allah, wasyauq, ada rasa rindu ila liqaihi, rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Masya Allah. Jadi nggak ada nggak ada rasa yang melelahkan, hidup nggak lelah kalau dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu kisah ketika ada raja berjalan di pinggir-pinggir kota. Dia ketemu dengan kakek-kakek. Si raja bertemu dengan kakek-kakek. Dia tanya kepada kakek-kakek, "Man anta?" Siapa ente? Namanya juga raja ya. Dikawal, dia nanya, ada kakek-kakek, "Man anta?" Siapa ente? "Ana Malik." Kata si kakek-kakek apa? "Ana Malik, saya raja." Raja ngedengar begitu ketawa dia. Dia ngaku-ngaku raja katanya. Orang gua rajanya. Terus ditanya lagi, "Emang aina mulkuka? Kerajaan ente di mana?" Kata si raja apa? Di mana kerajaan ente? Ente merintah di mana? Kata si kakek-kakek ini bilang, "Ana malikun li nafsi." Saya raja buat diri saya sendiri. Jadi apa, Pak? Raja buat diri saya sendiri. Kata si rajanya gini, "Salni hajatak." Lu minta apa aja sama gua kasih. Salni hajatak. Kata si raja, karena dia ngerasa punya segalanya, punya harta, ya pasti kalau lu minta gua kasih. Apa kata si kakek tadi? "Taqulu li hadza wa li abdani." Ente bilang begitu ke aneh. Aneh udah punya 2 budak. 2 budak hamba saya. Aneh udah punya 2 budak. Sedangkan 2 budak tadi nih, kata dia, huma siyadak. Yang tadi 2 budak aneh itu rajanya ente. Bingung tuh si raja tuh. Lah, aneh raja, budaknya dia, rajanya gua katanya. Berarti kedudukannya si kakek ini lebih tinggi dari raja dong. Penasaran tuh si raja. "Wa man huma?" Emang 2 budak lu siapa? Dia bilang, "Al-hirsu wal hawa." Rasa tamak, kemudian rasa hawa nafsu, syahwat, itu budak gua. Artinya udah gak diperintah sama hawa nafsu, hawanya udah jadi budaknya si kakek-kakek ini. Nah, kenapa tadi dia bilang begitu? Kok si kakek tahu gitu ya? Artinya tahu raja ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Soalnya apa? Kata dia kan, "Salni hajatak." Dengan sombongnya nih raja bilang apa? "Minta sama gua apa aja gua kasih." Menandakan bahwa dia ngerasa semua itu punya dia, kekuasaan punya dia. Padahal hakikatnya kerajaan itu milik Allah. Dan kakek ini tahu, gue bukan siapa-siapa. Cuman alhamdulillahnya nih si kakek, hawa nafsunya, rasa tamaknya sama dunia itu udah dikalahin. Kata dia, 2 orang tadi, yang budak tadi katanya, "Al-hirsu wal hawa faqad ghalabtuhuma." Aneh udah ngalahin dua-duanya. "Wa ghalabaka," tapi yang 2 tadi ngalahin ente. "Wa malaktuhuma," saya udah nguasain tadi tuh. Hawa nafsu, rasa tamak, syahwat udah aneh kuasain. Sedangkan yang tadi 2 tadi, "wa malakaka," dia menguasai kamu. Makanya raja dunia itu ketika seseorang bisa menguasai hawa nafsu. Berat sih memang. Kita itu punya planning. Yang namanya hidup itu kan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Mati hidup itu liyabluwakum, buat dicoba. Jadi sepanjang hidup kita itu buat dicoba aja sama Allah. Liyabluwakum, buat ujian. Pengen ngetes ente, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik ya. Terbaik siapa? Dari setiap napas kita,
Hembusan napas dicari sama Allah yang paling terbaik. Yang terbaik itu adalah Rasulullah. Setiap hembusan napasnya itu zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin bahas kenapa Rasulullah beristighfar itu karena ada waktu di mana jeda Rasulullah ada kosongnya. Ya, kata ulama ada beberapa detik itu kosong, maka Rasulullah beristighfar. Lah kalau kita berapa jam, berapa puluh jam gitu, nggak ingat sama Allah, bukan berdetik-detik lagi. Semenit aja udah, kadang-kadang di rumah boro-boro semenit. Ngelihat YouTube berapa Pak? Sejam, 2 jam. Itu kan berarti kosongnya 2 jam. Di masjid lumayan nih, diisi dengan mengingat Allah setengah jam, 40 menit setelah Isya. Pulang ke rumah, udah berjam-jam udah ingat, lupanya. Masya Allah. Maka waqala ba'duhum li ba'di suyukh, ada seorang berkata ya kepada para guru-guru masyayikh, ausini, mintalah seseorang nasihat kepada guru-gurunya. Kata gurunya, kun malikan fid dunya, ente jadi raja di dunia ini, malikan fil akhirah. Maka kalau ente jadi raja di dunia, jadi raja di akhirat. Wa kaifa afal dzalika? Terus kalau gue mau jadi raja di akhirat gimana caranya? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Kata gurunya, izhad fid dunya ya, atau uzhud. Juhud di dunia. Kemarin kita bahas pengertian zuhud. Zuhud itu bukan berarti menghindari kekayaan, enggak. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa juga enggak zuhud atau hubud dunia. Contohnya gimana? Orang miskin ketika didengarkan waktu azan masih main catur, masih main gaple, atau masih main game, itu disebut dengan hubud dunia, cinta kepada dunia. Ada orang kaya bawa mobil bagus, bawa Mercy, ngedenger waktu azan, minggir, melipir ke masjid, itu disebut dengan zuhud. Artinya kekayaannya nggak menjadikan dia bergantung kepada, nggak masuk ke dalam hatinya. Maka caranya biar jadi nanti raja di akhirat yaitu berjuhud di dunia. Takun malikan fil akhirah. Maknanya iqtohajatak wa syahwatak, putus syahwat ente. Keinginan-keinginan tadi ya, kemudian hawa nafsu yang menyimpang diputus. Itu paling berat itu. Makanya jatuhnya kita nggak males. Orang malas itu karena mengikuti hawa nafsu, malas. Kalau si hatinya bilang bangun, sholat nggak? Hatinya bilang begitu, karena hati yang nguasain ya. Tadi syahwatnya kalah tuh, oh iya bangun dah. Hawa nafsunya kalah, udah bangun dia putus, berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton. Orang-orang beriman jangan ikutin langkah-langkah setan. Imam Ghazali tuh menyebutkan tuh langkah setan gimana? Langkah setan pertama kali itu angan-angan, Pak. Kayak enak nih kalau punya cewek. Satu tuh angan-angan. Kemudian akan diwujudkan. Langkah keduanya menjalankan planning tadi. Setelah itu dapat cewek. Kemudian setelah dapat cewek, maka nanti akan terjadi kholwat. Setelah kholwat berdua-duaan dengan wanita, maka jatuhnya ke zina. Itu khutwat tadi, langkah setan itu begitu. Dimasukin dulu angan-angannya, nanti dia akan mewujudkan. Maka putus tuh tadi. Siapa yang memutus? Hati memutus untuk berangan-angan. Karena zinahnya hati kata Rasulullah adalah angan-angan. Dari mulai membayangkan kemudian ingin mewujudkan. Maka itu yang disebut dengan khutuwati syaiton, langkah setan. Jadi awal kali yang diputus itu adalah angan-angannya dulu gitu. Ada salah satu, ini jam berapa ini? 4 ya, lewat berapa? 18 ya, lumayan lah ya. Maka bapak-bapak, siapa saja yang ingin menguasai ya, dirinya, memutus syahwat hawa nafsunya, ini diingat-ingat nih. Dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah,
ada ulama ya sufi Ibrahim bin Adham. Ini ada orang datang Pak ke Ibrahim bin Adham. Dia bilang apa? Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi. Wahai Abu Ishaq, bapak anaknya namanya Ishaq. Berarti dia bapaknya si Ishaq. Ibrahim namanya, aslinya Ibrahim. Saya itu suka maksiat, musrif. Musrif itu dari kata-kata isrof, berlebih-lebihan. Artinya berlebih-lebihan dalam berbuat. Fa'arid ala ma yakunu laha jaziran wa mustanfidan liqalbi. Tolonglah kata dia, kasih saya nasihat biar saya ini bisa menahan hawa nafsu saya ya, kemudian bisa saya hati saya bisa melaksanakannya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, dia bilang, bisa sih kata dia, in qabilta khamsa khisal, kalau seandainya ente bisa menerima 5 syarat, wa qadarta 'alaiha, terus dari 5 syarat itu ya ente bisa penuhin, lam tadurrak ma'siyah, nggak bakal maksiat itu nggak akan berpengaruh, bebas-bebas aja ente mau maksiat terserah, cuman syaratnya 5 hal ini harus ente penuhin. Bingung dia, kok orang nanya biar bisa berhenti maksiat malah ditawarin untuk bermaksiat dengan cara 5 hal. 5 hal kalau ente penuhin itu nggak bisa berpengaruh, yang namanya maksiat nggak jadi masalah. Hati ya Aba Ishaq, yaudah apa tuh 5 syaratnya? Hati kata dia, kasih ke saya. Amma al-ula, yang pertama, fa idza aradta an ta'siyallah, kalau ente mau maksiat ya, fala ta'kul rizqahu, jangan makan dari rezeki Allah. Jadi jangan makan dari rezeki Allah. Kira-kira bisa nggak Pak? Ini kita minum aja sekarang ini dari Allah. Kalau Bapak sekarang masih bisa minum, jangan maksiat sama Allah. Bismillah. Kalau hari ini Bapak pulang masih minum atau makan, jangan maksiat sama Allah. Kata Ibrahim bin Adham. Famin aina akul. Terus kata dia, gue makan dari mana? Wa kullu ma fil ardi min rizki. Semua yang ada di bumi ini kan makan minum dari rezeki Allah. Ya hadza, kata dia, kata Abu Ishaq, afa yuhsinu an taqula rizqahu wa ta'syahu. Ya begitu, kata dia. Kalau ente udah paham, terus bagaimana ente mau maksiat sama Allah? Ente makan minum aja dari Allah. Syarat yang pertama Pak, mungkin kalau misalnya 2 jam gua nggak makan, boleh kali ya. 2 jam nggak makan atau 5 jam nggak makan ke depan, itu kan berarti kita nggak makan rezeki Allah. Boleh dong maksiat. Cuman ada yang syarat kedua. Wa idza aradta an ta'siyah, kalau ente pengen maksiat sama Allah, berbuat maksiat, fala taskun syai'an min biladihi. Jangan tinggal di bumi Allah. Syarat kedua, jangan di bumi. Karena ini bumi Allah. Nah, dia tambah bingung lagi. Hadhihi a'dham min ula. Ini mah lebih berat dari yang pertama katanya. Kalau yang pertama nggak makan nggak minum, mungkin seharian gue bisa maksiat. Cuman kalau nggak tinggal di bumi, di mana lagi kata dia tinggal. Idza kana al-masyriq wal maghrib, katanya, wa ma bainahuma lahu fa aina askun ya Aba Ishaq. Ibrahim bin Adham dia bilang, ya orang tadi, kan timur barat milik Allah. Terus gue mau tinggal di mana katanya. Nah ya ada katanya, kalau emang udah begitu, ente makan minum kemudian tinggal di bilad Allah atau di buminya Allah, ente bermaksiat sama Allah. Iya juga ya kata dia. Ini gara-gara orang pengen maksiat, pengen ninggalin maksiat, bingung, sering ya. Akhirnya dikasih nasihat sama Ibrahim bin Adham. Yang ketiga, hati thalitha. Yang ketiga syaratnya apa kata orang tadi? Idza aradta an ta'siyahu, kalau ente pengen maksiat, wa anta tahta rizki, sedangkan ente dalam dikasih rezeki sama Allah, tinggal di bumi Allah, katanya, fandur maudian, cari tempat la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sih fi. Ente dikasih rezeki, tinggal di bumi Allah, pengen maksiat juga, cari tempat di mana Allah nggak ngeliat ente berbuat maksiat. Cari tempat di mana Allah nggak ngelihat kita, Pak. Apa kata dia? Kaifa hadza, katanya. Gimana katanya? Wa mutliun ala ma fis sarair. Allah mengetahui sedetail apapun
Sesuatu yang tersembunyi dalam hati aja Allah tahu, apalagi kalau cuma ngumpet-ngumpet di mana, mengumpet di WC, mengumpet di mana Allah tahu. Dia nggak ada tempatnya kata dia. Ya begitulah ente makan minum sudah ente bermaksiat, sedangkan Allah melihat ente masih juga bermaksiat gitu kan. 3 tuh Pak. Kata dia hati Robiah. Yang 4 gimana syaratnya? Idza ja'aka malikul maut. Ya, kata Ibrahim bin Adham, kalau nanti malaikat Israil datang, liyaqbidu ruhaka, mau nyabut nyawa ente, faqul lahu, bilang sama malaikat Israil, akhirni, ya, nanti aja belakangan nyabutnya. Kapan? Hatta atuba taubatan nasuha, kalau gua udah tobat nasuha, lu baru boleh cabut dah katanya. Dia bilang itu. Wa a'mal lillahi amalan solihan. Pertama, kalau nanti malaikat maut datang ke ente, bilang sama malaikat Israil, cabut nanti aja, nunggu gua tobat dulu, terus gua sholat, zakat, puasa, amal soleh gua kerjain, baru lu datang ke gua. Kata dia apa? La yaqbilu minni. Gak mungkin lah katanya permohonan gua diterima sama malaikat maut. Artinya apa? Malaikat maut pasti kalau udah waktunya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, nggak bakal dimajuin, nggak bakal dimundurin, udah mau ada waktunya. Yang terakhir kata Abu Ishaq, hatil khamisah. Syarat yang kelima apa? Idza ja'atka zabaniyah. Kalau datang nanti malaikat zabaniyah. Tahu Pak malaikat zabaniyah? Pernah baca Al-Alaq ya, suratul Alaq. Falyad'una dia sanaduz zabaniyah. Ini dulu Rasulullah sholat di makom Ibrahim, datang Abu Jahal. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat Zabaniyah itu malaikatul azab, malaikat azab, tempatnya nanti di neraka yang nyeret orang, lemparin ke neraka, itu malaikat Zabaniyah. Dulu Abu Jahal ngancam Rasulullah, ente kan udah ana bilang jangan ngelakuin ibadah sholat di sini di makom Ibrahim. Kalau enggak, kalau masih begini juga nih, kata Abu Jahal, gue panggilin seluruh pengikut-pengikut gue. Karena pengikutku banyak. Maka kata Allah, falyad'una dia. Panggil tuh pengikut-pengikut ente. Kata Allah, sanad uzzabaniyah, kalau ente panggil pengikut-pengikut ente, teman-teman ente yang mau ngebugin Nabi Muhammad, ya mau nyulik Nabi Muhammad, atau ngebunuh Nabi Muhammad, sanad uzzabaniyah. Kita panggilin nanti malaikat Zabaniyah. Maka kata Abdullah bin Abbas dalam sebuah tafsirnya, fa wallahi, kata demi Allah, lau da'a, seandainya tadi tuh Abu Jahal benar-benar manggil kawanan-kawanannya mau nyulik Rasulullah, mau ngebunuh Rasulullah, atau ditembak mati gitu misalkan, la akhadathu zabaniyatillah, pasti Allah datangin malaikat Zabaniyah langsung turun tuh. Untuk apa? Untuk ngancurin, mengadab Abu Jahal. Untungnya Abu Jahal nggak manggil. Kalau enggak langsung khusus dari neraka dipanggil Abu Jahal buat ngabisin Abu Jahal. Kata dia apa? Falyad'una dia, panggil kata Allah pengikut-pengikut ente sanad uzzabaniyah, saya turunin nanti malaikat Zabaniyah buat mengazab Abu Jahal. Masya Allah itu. Maka tadi malaikat Zabaniyah, idza ja'atka zabaniyah, kalau nanti di neraka ente mau ditarik sama malaikat Zabaniyah, kata Ibrahim bin Adham, pada hari kiamat, kemudian la ya'khudunaka hada ilan nar, ente mau dicemplungin ke api neraka, fala tadhhab mahum, jangan ikut. Bilang nggak mau, saya nggak mau ikut sama ente. Bilang begitu. Kira-kira bisa nggak? Kalau malaikat Zabaniyah mau bawa kita nyeret dicemplungin ke neraka, bilang aneh nggak mau ikut sama ente. Kata dia bagaimana? Katanya la yad'unani wa la yaqbilun minni, katanya. Fa kaifa tarjun najah idan. Kalau begitu aneh nggak bisa lolos. Bagaimana mau selamat? Akhirnya dari situ nih orang dia tobat, dia istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya istiqomah. Jadi syaratnya 5, Pak. Kalau seandainya mau maksiat, ingat-ingat sama Allah, jangan makan rezeki Allah. Kemudian kalau masih juga pengen maksiat, jangan ngerjain maksiat di bumi Allah. Kalau juga pengen maksiat di bumi Allah, cari tempat yang Allah nggak lihat. Kalau juga masih pengen maksiat, nanti kalau datang malaikat Israil bilang apa? Nanti aja belakangan. Kalau gua udah tobat. Kan orang begitu nih anak muda sekarang. Gampang lah, sekarang mah senang-senang aja dulu.
ntar udah tua baru tobat. Emang tobat bisa direncanain? Iya, dia baru ngomong begitu langsung diambil nyawanya, lewat udah. Karena tobat nggak bisa dibilang begitu. Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bilang begitu, hatinya bisa tertutup. Nah, ini hati-hati ya. Nanti aja tobatnya belakangan gitu. Wallahu a'lam. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu juga yang memisahkan kita. Ada sedikit waktu sekitar 3 menit ya sampai 18. Sebenarnya pembahasannya masih panjang tentang Al-Malik, yaitu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala, raja di raja yang maha menguasai. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, lanjut 3 menit lagi mungkin waktu tersisa. Iya. Kita lanjutkan ya. Maka Al-Malik ayu Al-Malikul Jamil Asya, nama Allah Subhanahu wa taala raja di raja, pemilik alam semesta ini, al-mutasarrif fiha, yang mengatur semuanya, bila mumanaah, enggak ada yang mampu mencegahnya ya. Wal maliku yarji ila umur thalatha. Maka yang namanya raja itu harus punya 3 ketentuan, 3 kriteria. Raja hakiki itu punya 3 kriteria. Pertama, thubutu sifatil mulk, ada ketetapan sifat menguasai ya, ini sifat yang agung harus dimiliki oleh seorang raja. Kalau kita nggak bisa menguasain orang, bukan raja. RT aja menguasai beberapa kakak ya, rumah tangga, RW menguasai. Maka raja harus punya sifat namanya menguasai. Min kamalil quwwah, dengan kekuatan yang sempurna, wal izzah, dengan keagungan yang sempurna, wal qudrah, dan kemampuannya, wal ilmul muhit, ilmu yang menguasai seluruhnya. Menguasai seluruhnya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Susah, cuman Allah doang. Wal hikmah wasi'ah, dengan hukum yang luas, wa nufudul masyiah, mampu menjalankan keinginannya. Ada para raja nggak mampu menjalankan keinginannya? Kan tinggal ambil, penggal, bunuh. Nah, raja nih, ini raja palsu. Kemudian wakamalu tasarruf, mampu menjalankan segala urusannya. Wakamalur rifah warahmah, tapi ada kesempurnaan kasih sayang. Ini raja hakiki, sempurna kasih sayangnya, rahmatnya begitu sempurna. Maka ini ciri-ciri raja ya. Malikul mulk. Dalam ayat Al-Quran dikatakan walillahi mulku samawati wal ard, dan bagi Allah lah milikan langit dan bumi ya, kita semua milik Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Maka nanti ditanya tuh raja-raja di bumi itu pada hari Malik Yaumiddin, kata Allah apa? Limanil mulk yaum, pada nunduk semua. Raja-raja palsu pada nunduk. Kata Allah, lil wahid al-qahar, hari ini pemiliknya adalah saya doang, al-qahar. Orang yang gak merasakan kerajaannya Allah, kemaharajaannya Allah Subhanahu wa taala, nanti baru akan merasakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut di muka bumi ini. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala kita takuti, maka nanti hari akhir dihilangkan rasa takut sama Allah, yang ada rasa bahagia. Allah tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut di bumi. Kalau dia takut sama Allah di muka bumi, maka nanti Allah hilangkan rasa takut di akhirat. Tapi kalau ada orang yang tidak takut sama Allah di muka bumi, maka nanti di akhirat dia akan merasa takut daripada azab Allah. Ingat-ingat tuh, tidak akan Allah mengumpulkan 2 rasa takut. Kalau kita takutnya sekarang sama Allah, nanti di akhirat udah nggak takut dengan azab Allah. Tapi kalau sekarang dia nggak takut sama Allah, akan dipunculkan rasa takut ketika di akhirat. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini saya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini mengenai Ismullah, Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, diantaranya Al-Malik, bisa memberikan manfaat
dan pengaruh terhadap hati kita, sehingga dengan kajian ini hati kita menjadi rajanya, raja kita semua, raja dari hawa nafsunya, raja dari matanya, raja dari lisannya, raja dari telinganya, sehingga hawa nafsunya kalah, syahwatnya ditaklukkan olehnya, dan kita menjadi makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala dari raja di raja. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.